Kita memang harus banyak belajar tentang kebakaran hutan dan lahan, terutama kebakaran di lahan gambut, dan melakukan evaluasi kenapa kebakaran masih saja terjadi. Inilah luas kebakaran hutan dan lahan kita setiap tahunnya. Dari tahun 1982 sampai dengan 2019. Kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 lalu benar-benar menghantak semua pihak. Seluas 2,61 juta hektar hutan dan lahan terbakar saat itu. Sejak Juni hingga Oktober 2015, tercatat 120.000 titik panas. Dari luas yang terbakar, 33%-nya atau seluas 869.000 hektar adalah gambut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyampaikan kerugian finansial akibat kebakaran tersebut mencapai 221 triliun rupiah. Terdata 24 orang meninggal, 600 jiwa terjangkit ISPA, dan 60 juta jiwa terpapar asap. Melihat besarnya dampak dari bencana kebakaran, Presiden Joko Widodo yang kala itu baru 1 tahun menjabat membentuk Badan Restorasi Gambut atau yang sekarang lebih dikenal sebagai BRG. Awal Januari 2016, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang pembentukan BRG ditandatangani. Tugasnya tidak main-main. BRG wajib merestorasi ekosistem gambut seluas 2 juta hektar dalam waktu 5 tahun. BRG memiliki target dalam setiap tahunnya. Tahun 2016 sebesar 30%, tahun 2017 sebesar 20%, tahun 2018 sebesar 20%, tahun 2019 sebesar 20%, dan tahun 2020 sebesar 10%. Daerah prioritas untuk direstorasi berjumlah 7 provinsi, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Papua. Gambut tidak perlu dibuka karena membuat stabil kawasan, membuat stabil dari ekosistem, dan di gambut itu merupakan penyimpan air. Ini salah satu contoh gambut bekas terbakar ya. Kondisinya sangat kering, tidak ada kelembabannya sedikit pun. Ini bekas terbakarnya, dan ini yang masih tersisa. Harusnya gambut itu tidak seperti ini, harusnya ada kandungan airnya. Gambut di Indonesia terbentuk antara 6.000 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Pembentukan gambut memerlukan waktu yang sangat panjang, yaitu antara 0 sampai 3 mm per tahun. Luas lahan gambut di Indonesia mencapai 20 juta hektar. Negara urutan keempat yang memiliki luas lahan gambut terbesar di dunia. Sayangnya, jutaan hektar gambut ini telah dirusak. Kerusakan disebabkan oleh drainase terbuka dan kebakaran lahan. Konversi lahan gambut menjadi perkebunan skala industri, terutama sawit dan hutan tanaman industri yang merusak ekosistem gambut. Perubahan terhadap sifat alamiah gambut menciptakan kerugian ekologis yang sangat besar. Gambut kodratnya adalah basah, gambut harus berair. Membiarkan gambut kering adalah sebuah tindakan yang sangat berisiko. Oleh karenanya, gambut ini ternyata adalah fosil batu bara muda. Ketika membuka ladang, melakukan land clearing dengan cara membakar, maka dampaknya bisa kita rasakan. Jika mengacu kepada Perpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang BRG, tahun 2019 lahan gambut yang sudah direstorasi adalah 70% dari 2 juta hektar atau seluas 1,4 juta hektar. Apakah target ini sudah tercapai? Jumlah infrastruktur pembahasan yang kita telah bangun sudah di 90% yang selesai. Sisanya masih sedang dibangun, jadi belum selesai full gitu ya.
Itu kita prediksi ada 150.000 hektar lebih tahun ini, ditambah dengan 670.000 hektar yang tahun lalu, jadi total nanti akan mendekati 900.000. Dalam tahun ini tentu kita harus akui kemaraunya di luar dugaan karena El Nino kita lemah memang dibanding 2015 ya. Tapi Indian Ocean Dipole-nya atau El Nino Lautan Hindia, ini El Nino Barat ini bukan El Nino Pasifik, itu kuat sekali dibanding 2015. Makanya kita kaget juga gitu. Yang kedua tentu kegiatan restorasi gambut itu perlu dukungan semua pihak, pemerintah daerah, kementerian terkait. Jadi jangan sampai kita sekat di sini. Ada yang bikin kanal baru sebelah sana. Ini berarti kan pemerintahnya masih belum sinkron, ini harus diperkuat. Dalam rencana kerjanya, BRG akan melakukan identifikasi, alokasi, dan penyiapan lahan garapan masyarakat di areal kerja BRG melalui skema Desa Peduli Gambut untuk tanaman semusim seluas 600.000 hektar. BRG juga akan membuat terobosan baru wisata gambut. Minimal 2 juta wisatawan domestik dan 200.000 wisatawan mancanegara dalam 5 tahun. Inti dari mandat, tugas, dan fungsi BRG adalah melaksanakan restorasi gambut, mendukung pelestarian sumber daya alam, lingkungan, dan pengelolaan bencana dan tata kelola. Namun untuk mewujudkannya tidaklah mudah. Awal September tahun 2019 ditemukan sumur bor yang diduga fiktif dan tidak sesuai dengan spesifikasinya di Desa Henda, Kabupaten Pulang Pisau. Udah segitu aja. Sejak tahun 2017 hingga 2018, BRG membangun belasan ribu sumur bor di Kalimantan Tengah. Lebih dari 2.700 sekat kanal juga dibangun. Paket-paket pekerjaan ini dilaksanakan oleh Tim Restorasi Gambut Daerah atau TRGD Provinsi Kalteng. TRGD lalu membuat kerjasama swakelola bersama Universitas Palangkaraya dan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Program masyarakat peduli api di beberapa desa juga tidak berjalan maksimal. Kebakaran tahun 2019, banyak anggota MPA yang tidak mendapatkan dukungan logistik ketika proses pemadaman api. Anggota MPA pun sudah banyak yang tidak aktif. Permasalahan 2009 ini banyak diisukan bahwa sumber airnya tidak ada. Orang-orang tidak bisa memadamkan karena sumur bornya tidak ada airnya gitu kan. Program dari BRG ini kami pikir bagus ya, karena kita dulu juga melakukan kegiatan restorasi itu, tetapi yang jadi permasalahannya itu adalah orangnya. Misalnya kemarin yang katanya sumur bor fiktif, mungkin pengawasannya yang kurang ya, sehingga orang yang mengerjakannya itu asal-asalan. Setelah itu sekat kanal, kita tahu bahwa gambut itu kan selalu tergenang kan, sehingga dia bagus, kita konservasi lah daerah itu. Selanjutnya berjalannya waktu, muncullah perusahaan-perusahaan besar yang menginginkan daerah itu untuk kegiatan usahanya ya. Adanya kegiatan pembuatan sekat kanal itu akan menaikkan kembali air tanah itu. Otomatis yang aktivitas di dalam ini akan protes ya, karena akan menghambat pertumbuhan dari usahanya itu kan, sehingga terjadilah pembongkaran. Nah, jadi yang dibongkar itu kan bagian tengah ini. Nah, sebenarnya kayunya ada di sana, kan itu masih ada tuh kayunya. Bagian tengahnya ini dibongkar oleh oknum masyarakat karena memang ada akses kepentingan mereka gitu loh di jalur sungai ini. Nah, jadi kendala kita di lapangan itu pertama kondisi sumur bor kita yang tidak mudah untuk ditemukan karena pembangunan sumur bor itu tahun 2017 dan sejak itu tidak ada pemeliharaan rutin dari pemerintah atau bahasa kasarnya tidak ada dana sehingga 2 tahun berjalan sudah susah untuk ditemukan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, pada saat pelaksanaan kita nggak ada operasional sama sekali. Pembelian bensin dan lain-lain itu pribadi yang tanggung dan itu nggak ada serupiah pun dari pemerintah. Jadi kalau terkait temuan sumur bor yang diduga fiktif kemarin, pada saat itu kita kemarin melakukan sensus sumur bor yang dibangun tahun 2017. Pada saat itu kami tidak sengaja menemukan ada satu titik yang kami kira sumur bor gitu. Cuman pada saat pemeriksaan sumur bor itu, bahwa itu tidak terdapat sumur bor, artinya itu hanya ditancap saja.
Ya emang selama ini kan anggota kita ngeluhnya ke kita. Mereka beberapa hari nggak dibayar. Janji mereka kan dibayar. Cuman pemerintah kayaknya mentang-mentang kita relawan, biarkan aja. Nggak ada kepedulian mereka lagi. Nggak bisa juga kan selamanya kita jadi relawan. Anak istri kita kan perlu makan juga kan di rumah. Bersyukur kita luangkan waktu sekian bulan untuk pemadaman ini. Dukungan pemerintah pun untuk membantu kita kayak gitu nggak ada sampai sekarang. Padahal jika emang waktu api kecil mereka mau bergabung sama kita, mungkin bisa kita padamkan waktu kecil aja. Ini sumur bor kita MPA. Dibikinnya tahun 2017, yang membikinnya kita sendiri, kita MPA. Cuman ini nggak ada perawatannya sama sekali. Penggunaannya kalau ada kejadian kebakaran aja, pembasahan. Kalau nggak ada ya udah, nggak ada perawatan, nggak ada pembinaannya. Makanya kondisinya seperti sekarang ini, semennya udah retak. Pada tanggal 18 November 2019, ditemukan lahan gambut yang sengaja dibakar di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Alat-alat berat sudah kembali membuat kanal-kanal baru untuk mengeringkan gambutnya. Sungguh ironis, status darurat bencana di Kalimantan Tengah baru beberapa hari saja dicabut. Namun terjadi lagi pembakaran dan pembuatan kanal baru. Kita mencatat ada sekitar 15 perusahaan yang di dalam posisinya terjadi kebakaran. Tapi kan yang disegel oleh KLHK hanya 3. Bahkan beberapa perusahaan yang sudah digugat atau dituntut oleh KLHK di Kabupaten Kapuas dan Katingan, setelah dia diputus dan dikasih sanksi, perusahaan ini dia tidak mau membayar denda. Izinnya juga tidak dicabut. Sementara mereka masih melakukan aktivitas. Kebakaran di tahun 2019 ini, Yayasan Madani berkelanjutan menemukan 836 titik panas di perkebunan kelapa sawit, 247 di konsesi HTI, 170 konsesi HPH, dan 111 area PIAPS. Lahan ini sebelumnya juga pernah terbakar. Titik panas di Riau juga banyak terjadi di wilayah prioritas restorasi gambut. Sudah cukup lama kita mengetahui lahan ini memang sengaja dibakar. Undang-undang lingkungan hidup kita mengatur dibakar atau terbakar, maka pemilik lahan harus bertanggung jawab. Di mana korporasi-korporasi yang sudah terbukti membakar lahan ini, ya diproses. Nah ini yang tidak dilakukan. Lemahnya pengawasan itu yang mendorong terjadi banyak, ditemukan ada proyek-proyek fiktif di Kalimantan Tengah. Pengawasan itu menjadi penting, pelibatan secara inklusif masyarakat sekitar, kemudian para pihak itu menjadi kunci. Nah, transparansi, baik dari segi informasi, proses ini menjadi pintu masuk agar upaya restorasi gambut ini bisa mencapai target sebagaimana yang sudah dimandatkan oleh Presiden. Yang terpenting hari ini kita harus selalu siap siaga untuk melakukan pencegahan kebakaran dan kembali memulihkan gambut. Karena apa? Situasi sudah sangat rentan. 99,2% gambut kita dalam keadaan rusak. Pemulihan ini nggak bisa berjalan 10-20 tahun. Penting bagi Presiden untuk memberikan koridor sehingga agenda pemulihan gambut itu harus terintegrasi dan menjadi rujukan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi ekonomi bisa tumbuh selaras dengan pulihnya lingkungan. Kalau kita mau selamat dan mau bangkit di 2045, ya gambut harus selamat. Sudah nggak ada pilihan lagi. BRG harus mampu mewujudkan visi untuk kondisi ekosistem gambut yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Pengelolaan gambut selama ini menunjukkan kurangnya pemahaman, pengetahuan, dan manfaat keberadaan sebuah ekosistem gambut. Kebakaran harus mampu kita cegah sejak dini. Presiden Jokowi berulang kali menyampaikan bahwa pencegahan adalah yang utama yang harus dilakukan. Kita tentunya tidak ingin menyambut tahun baru dengan rasa cemas karena kebakaran hutan dan lahan gambut serta asap akan kembali menghampiri. Kita ingatkan agar pencegahan oleh desa, oleh camat, bupati, oleh Babinsa, oleh Babin Kamtibmas, Polsek, Koramil, itu adalah yang pertama harus dikerjakan pencegahan.